kita lagi OTW dulu, mau ke Samsat, mau urus cabut berkas buat Toyota Limo yang bekas taksi. Nah sebenarnya ini hari kedua. Kemarin kita udah masukin berkas ke Samsat, cek facing mobil sama cross check juga. Nah hasil cross checknya katanya hari ini keluar, jadi kita bisa tahu berapa biaya buat BBN ya antar wilayah. Ini kan mobil saya ambil dari Jakarta, saya mau BBN ke Sukabumi. Oke teman-teman, sebentar lagi nyampe nih. Halo teman-teman, apa kabar? Baik lagi di channel saya. Sebenarnya tadi saya mau bikin video full proses BBN di Samsat, tapi ternyata tadi setelah coba saya rekam di dalam, ternyata malah ditegur. Katanya nggak bisa ambil gambar sembarangan dan harus minta izin dulu ke komandan. Berhubung ribet, jadi saya urungkan aja untuk ambil gambar di dalam Samsat. Alhamdulillah nih, cabut berkas udah selesai setelah nunggu 4 bulan dan molor jauh dari perjanjian awal. Ya mungkin berkasnya ketumpuk atau segala macam, saya nggak tahu. Tapi intinya ini molor 4 bulan yang awalnya dijanjiin cuma 2 bulan aja. Nah, terhitung semenjak pembelian 6 bulan yang lalu, itu 1 bulan pertama mobil masuk proses cat. Nah setelah proses cat selesai, 5 bulan sisanya hampir 90% mobil saya cuma ngandang di garasi, karena surat-surat semua STNK dan BPKB masuk proses cabut berkas. Jadi saya nggak pegang surat-surat sama sekali, dan saya juga nggak dikasih surat jalan pas unit dibawa pulang ke Sukabumi. Nah untuk surat jalan ini saya dikasih 3 bulan setelah pembelian, dan yang janjinya cuma 1 minggu dari pembelian. Saya termasuk orang yang jam tempur pakai mobilnya jarang ya. Kira-kira seminggu 1 atau 2 kali jalan lah kurang lebih. Itu juga buat kebutuhan belanja stok di distro sama antar ibu sama istri kalau lagi belanja bulanan. Nah coba bayangin sama teman-teman nih, kalau misalnya yang beli ini mobil jam tempur atau mobilitasnya sehari-hari pakai mobil tinggi, kebayang nggak pusingnya kayak gimana? Karena nggak pegang surat-surat dan nggak dikasih surat jalan. Ya mungkin karena dulu saya nggak tahu dan buta informasi ya, jadi saya pikir beli mobil bekas taksi, prosedur pembelian dan pengurusan surat-suratnya itu sama lah kayak beli mobil second pada umumnya. Dan ketika ditawarin sama penjual untuk cabut berkas, saya pikir nggak masalah lah, biar surat-surat mereka aja yang urus gitu. Tapi ternyata kenyataannya molor sampai 4 bulan. Dan buat info aja nih, ada teman saya yang selisih pembelian 2 bulan lebih awal dia ya dengan saya, itu hampir 9 bulan lah sampai sekarang, 8 bulan 9 bulanan lah, itu belum pegang surat-surat sama sekali.
Nah, jadi buat teman-teman yang mau ambil mobil bekas taksi, saya sarankan lebih selektif lagi memilih pedagang dan jangan kemakan iklan atau janji manis lah. Oh ya teman-teman, saya juga baru tahu kalau cabut berkas itu ada kadaluarsa, ada tanggal kadaluarsanya. Saya kemarin cek masa berlaku setelah cabut berkas keluar itu maksimal ternyata cuma 2 bulan dan harus segera dimasukin ke proses BBN. Dan kalau lewat dari 2 bulan yang tadi itu kita kena denda lagi. Nah, saya pikir dulu setelah cabut berkas itu si dokumennya bisa saya simpan dulu. Nah, dan kita bisa proses kapan aja. Jadi berhubung dulu itu kan saya niatnya memang nggak langsung BBN ya. Jadi setelah cabut berkas niatnya si berkas ini disimpan dulu sambil ngumpulin uang. Dan kalau misalnya uangnya udah terkumpul, saya langsung masukin. Ternyata enggak gitu. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi prosedur pengurusan surat-surat mobil bekas taksi itu ada 2 cara ya. Dan 2 cara ini saya taunya setelah gabung di grup Facebook di sosial media dan ikut komunitas mobil Vios Limo. Dan misalnya penjelasan saya yang akan saya sebutin ini kurang jelas atau ada yang kurang, mohon dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu urus sendiri. Itu saya dengar caranya ketika kita beli mobil bekas taksi, STNK dan BPKB dan surat pelepasan kita bawa pulang langsung dan kita masukin 3 item itu ke Samsat yang ada di daerah kita masing-masing. Misalnya nih kalau saya dimasukin ke Samsat di daerah Sukabumi untuk proses cabut berkas. Dan dari info yang saya dengar, prosesnya ini kalau kita urus sendiri ya di Samsat daerah masing-masing, ini makan waktu agak lama dan katanya sih biasanya untuk biaya juga agak sedikit beda ya, agak sedikit mahal. Tapi cara ini lebih aman kalau menurut saya dan udah dipastikan kita langsung dapat surat jalan. Dan untuk total biaya keseluruhan cabut berkas kalau kita urus sendiri mungkin saya kurang tahu karena saya nggak pakai proses yang diurus sendiri, karena saya pakai proses yang diurusin sama si penjual. Nah, yang kedua itu diurus sama penjual. Nah, biasanya penjual langsung nawarin cabut berkas ketika kita beli unit. Nah, ini cara yang saya pakai dan hasilnya kayak yang tadi saya bilang, molor dari 2 bulan janjinya ke 4 bulan. Jadi total dari pertama ambil sampai selesai itu 6 bulan lah. Dan surat jalan baru saya terima setelah 3 bulan pembelian dan pada awalnya janjinya cuma 1 minggu loh itu. Dan untuk biaya cabut berkas yang ini yang diurus sama penjual ini saya diminta sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah cabut berkas selesai, kita masuk ke proses BBN. Nah, buat yang mau coba urus sendiri, langkah pertama setelah cabut berkas selesai, setelah berkasnya kita terima, langsung kita bawa ke Samsat daerah masing-masing. Untuk prosedur daftarnya itu pertama sampai akhir silahkan teman-teman tanya ke petugas yang ada di Samsat nih. Jadi teman-teman nggak usah takut, biasanya semua petugas di Samsat itu ramah-ramah. Jadi kita kalau misalnya nggak tahu, tanya aja, nggak apa-apa. Setelah kita masukin semua dokumen ke bagian yang udah ditunjukin sama petugas yang kita tanya tadi, kemudian langsung proses cross check antara Samsat daerah teman-teman sama Samsat daerah asasi mobil. Misalnya nih,
Kalau saya cross check antara data di Samsat daerah Sukabumi sama di Samsat daerah asal mobil, yaitu di Jakarta. Nah, untuk proses cross check ini biasanya kita disuruh nunggu 2-3 harian, dan kita biasanya akan dimintain nomor HP untuk dikasih tahu kalau cross checknya udah selesai. Saya dapat telepon dari pihak Samsat di hari ketiga dan dikabarin kalau cross check udah selesai, dan diminta datang ke Samsat untuk penyelesaian administrasi dan pengambilan STNK dan nomor plat baru. Nah, kalau untuk proses penerbitan BPKB baru, saya dikasih waktu itu 1-2 bulan. Katanya BPKB udah bisa diambil dan nanti dikabarin by phone ya. Nah, untuk rincian biayanya adalah sebagai berikut. Untuk biaya BBN-nya sesuai yang ada di STNK ya, Rp910.000. Untuk PKB atau pajak kendaraan bermotornya berubah nih, dari yang awalnya kalau nggak salah 300.000 lah, berubah ke plat hitam jadi 1.771.000. Untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan itu 274.000. Biaya STNK baru 200.000, biaya TNKB baru 100.000, biaya BPKB baru 400.000, dan biaya ganti cat. Jadi ini kan mobil saya asalnya cat putih, saya ganti ke hitam metalik, itu biayanya 550.000. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mobil bekas taksi warnanya putih, tetap putih, jadi untuk biaya ganti cat ini dihilangin, jadi dikurangin 550.000. Nah, untuk total keseluruhan biaya BBN saya habis Rp4.205.000. Nah, kalau di total dengan biaya cabut berkasnya 2 juta, jadi totalnya Rp6.205.000. Nah, buat teman-teman yang kebetulan lagi proses cabut berkas sama BBN juga dan mau coba proses sendiri, nah mudah-mudahan video ini bisa sedikit membantu. Dan kalau misalnya teman-teman gak ada waktu buat urus sendiri, bisa coba pakai biro jasa, dan tentunya harganya berbeda dengan kita ngurus sendiri. Jadi di biro jasa biasanya agak mahal. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.